Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu dan kekuatan-Mu, hikmat-Mu, kami dapat melalui semuanya, mengerjakan segala tugas aktivitas kami dengan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 20 ayat 6-7. Tertulis demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di era 90-an ada dua macam ramalan yang sering terdengar dan begitu familiar. Pertama, ramalan bintang. Kedua, ramalan cuaca. Sampai saat ini kedua ramalan ini juga masih ada. Ramalan cuaca yang sering muncul di TV merupakan sebuah prediksi tentang keadaan cuaca beberapa hari ke depan yang berdasarkan data dan citra satelit. Jadi tidak ada masalah dengan hal ini. Tapi ramalan bintang atau zodiak bukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kita yang percaya Tuhan tidak percaya kepada ramalan bintang seperti ini, karena hal ini termasuk sikap yang tidak mempercayai Tuhan dan bahkan menduakan Tuhan. Beberapa penelitian terhadap ramalan bintang atau astrologi dari abad ke abad menunjukkan bahwa ramalan ini tidak pernah lebih akurat daripada hal yang diharapkan secara normal. Lebih daripada itu, saudara, penelitian yang diadakan terhadap ramalan astrolog yang spesifik dengan menggunakan eksperimen Carlson test menunjukkan hasil bahwa ramalan-ramalan tersebut adalah palsu dan tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 20 ayat 6-7 ini terdapat larangan untuk bertanya kepada arwah dan roh-roh peramal. Tuhan memerintahkan agar kita sebagai umatnya tidak mempercayai para peramal dengan segala macam aktivitas ramalannya. Jangan mencari tahu tentang masa depan kita kepada iblis, karena itu sama halnya dengan membuka celah bagi iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Tanyalah masa depan kita kepada Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak perlu tahu akan masa depan kita secara detail. Yang pertama adalah karena kita harus melangkah dalam iman. Kalau semuanya yang di masa depan sudah kita ketahui, maka tidak akan ada lagi iman yang diperlukan, sebab semuanya telah menjadi jelas bagi kita. Tapi saudara, masa depan seringkali tidak kita ketahui, karena Tuhan menghendaki supaya kita menjalani hidup ini dengan iman dan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Iman kita dapat mengubahkan keadaan, dan dengan iman kita hidup. Roma 1 ayat 17 mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Yang kedua, saudara, karena tidak semua hal harus kita ketahui. Amsal 25 ayat 2 mengatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sebagai manusia kita ingin menyelidiki dan mencari tahu tentang banyak hal, namun tidak semua hal dapat kita ketahui dan pahami. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk pernyataan yang Tuhan berikan. Jalani apa yang kita ketahui, dan bersyukurlah juga untuk hal-hal yang tidak kita ketahui pada saat ini. Yang ketiga, saudara,
karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Amsal 23 ayat 17-18 mengatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Hidup kita ada dalam tangan Tuhan, saudara. Rencana Tuhan bagi saudara dan saya adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasimu saat ini mungkin membuatmu bertanya-tanya, membuatmu bingung dan cemas atau khawatir. Tapi jangan bertanya kepada paranormal, bertanyalah kepada Tuhan tentang masa depanmu. Dan terimalah apa yang Tuhan nyatakan, terimalah juga apa yang tidak Tuhan nyatakan. Jalani hidup ini dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Percayalah pada janji firman-Nya. Tuhan itu baik dan akan selalu berbuat baik bagi kita di hari ini, hari esok, masa yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menegur kami untuk kami tidak bertanya kepada peramal dan tidak mencari tahu masa depan kami dari kuasa kegelapan, tapi mencari tahu segala sesuatunya hanya melalui Engkau saja. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami penuh dengan iman dan kepercayaan hanya kepadamu. Kami mau berkomitmen untuk selalu bergantung kepada Tuhan, mempercayai karya-Mu, mempercayai tindakan-Mu, percaya bahwa masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Engkau punya rencana yang baik, yang indah, rencana hari depan yang penuh dengan harapan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan hidup dengan apa yang kami ketahui, dan menyerahkan segala yang tidak kami ketahui kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Jamah setiap hati kami, penuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi bergantung pada Tuhan, hidup dalam iman, dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.